일로 와. 예, 형님. Annyeonghaseyo, Orayan Maniyo, Oteohe Jinaeseo. Yang artinya, halo para kaum rebahaner dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Satria. Oke, kali ini saya akan membawakan alur film Korea, tapi tentu saja bukan bertema cinta, namun sebuah film kriminal, yang pastinya hal ini mampu meningkatkan jiwa brutal dalam diri kalian semua. Film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh sang aktor Korea keren, yakni Yang Dong-soo atau Don Lee. Baik tanpa membuang waktu Anda yang sangat berharga, walaupun hanya rebahan di rumah, kita langsung ke alur ceritanya. Tong hilaf, siapkan kopi, jeung uduk. Hiji, dua, tilu, derah. Diawali dengan memperlihatkan tokoh utama pertama kita, seorang pria yang hobi membunuh secara acak dan tanpa tujuan tertentu, di mana dia sedang mengelilingi kota untuk mencari korban atau mangsa, dan saat sudah mendapatkannya, si pria yang memiliki kecenderungan psikopat atau kita panggil saja si iblis menabrakkan mobil kepada korbannya. Sehingga saat korbannya keluar, si iblis langsung menikamnya dengan menggunakan pisau, dan meninggalkannya begitu saja, hanya untuk kepuasan semata. 딴소리 하지 말아요. 글쎄 제대로 났네. 하반기부터 충남 일대에서 여러 건의 살인 사건과 실종 사건이 연이어 발생하고 있지만 나 사이렌 꺼. 여보 씨 동네방. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan tokoh utama kedua kita, yakni si polisi. Ini orangnya, di mana dia terlihat sedang masuk ke sebuah tempat judi ilegal, dan tempat tersebut merupakan milik dari seorang bos gangster paling tangguh di kota tersebut. 피부이다. 날도 더운데 왜 또 이렇게 갑자기 오셨어요? 자, 좀 가세요, 좀. 자, 상품권 마력강 현행범으로 체포합니다. 나오세요. Dan inilah tokoh utama ketiga kita, yakni si bos gangster, yang diperankan oleh Yang Dong-soo atau Don Lee. Mamang-mamang Korea bertubuh besar idola kita semua, di mana tubuhnya dipenuhi dengan tato, dan sedang memukul samsak yang isinya ternyata adalah seorang pria yang merupakan antek-antek dari kelompok gangster saingannya. 잘 싸서 돌려보내. Mengetahui bahwa si polisi sudah rese, dengan datang ke tempat judi ilegalnya dan menangkap salah satu anak buahnya, sang bos gangster menelpon atasan dari si polisi tersebut, untuk memberitahu bahwa satu anggota gangsternya telah ditangkap oleh salah satu bawahannya, yaitu si polisi. Saat si bos gangster berjalan, kita melihat banyak sekali anak buah yang tungkul kepadanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa dia sangat-sangatlah dihormati dan disegani oleh semua anak buahnya. 상도한테 가게로 간다. Kembali ke si polisi yang sedang membawa salah satu anak buah si bos gangster, di mana dia tiba-tiba mendapat telepon dari salah satu rekannya, bahwa ada sebuah pembunuhan yang terjadi semalam, untuk kemudian dia langsung datang ke TKP. Dan ternyata itu adalah pembunuhan yang terjadi di adegan awal tadi, alias ulah si iblis, dan walaupun agak sedikit sembrono dan agak sedikit barbar, tapi polisi ini memiliki otak yang cerdas dan jiwa pantang menyerah, di mana dia mampu melihat petunjuk sekecil apapun, dan itu bisa dilihat saat ini, dia berasumsi bahwa mobil korban ditabrak dari belakang oleh si pelaku pembunuhan ini. 설마 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? 차라리 그랬으면 좋겠다 우발적으로 Di sisi lain, kita akan melihat si bos gangster sedang bersama rivalnya, yang merupakan bos gangster dari kelompok lain, di mana mereka terlibat perang dingin untuk menguasai wilayah kota tersebut, dan saat rivalnya terus sosorobot meminta wilayah yang lebih untuk dikuasai, si ajudan bos gangster pun seserenteng dengan menyuruhnya agar bicara sopan pada bosnya, sehingga terjadi ketegangan antar dua ajudan yang diakhiri dengan siraman kuah mie, yang diberikan oleh bos rivalnya tersebut.
그래서 대놓고 막 기술자 기계 다 풀어주잖아요. 천나 형님들 앞에서 풀어주긴 뭘. Melihat para ajudannya sudah tidak sopan dan sosorobot di depan para bos, si bos gangster pun bangun, dan memukul ajudannya sendiri. Dilanjutkan dengan mencabut gigi ajudan rivalnya, untuk kemudian meletakkannya dalam gelas, dan menyuruh rivalnya untuk meminum soju berisi gigi ajudannya sendiri. Ih. 맛있네. Sepulangnya dari sana, si bos gangster pun menyuruh ajudannya untuk naik mobil lain, karena dia sedang ingin nyetir sendirian, yang mana saat dalam perjalanan, mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang, yang Anda pasti sudah bisa menebak siapa itu. Iya, ini adalah pertama kalinya psikopat bertemu dengan seorang bos gangster berbahaya. Sama-sama penjahat tapi beda kelas, di mana si iblis dengan cepat menikam bos gangster menggunakan pisau, sehingga terjadi sebuah perkelahian, yang mana si iblis cukup terkejut dengan korbannya kali ini, yang mampu bertahan dan menyerang. Merasa telah salah memilih korban, si iblis pun pergi meninggalkan si bos gangster yang hampir tewas karena mendapat beberapa tikaman di sekujur tubuhnya. Akibat kejadian itu, si bos gangster mengalami kritis akibat kehilangan banyak darah, di mana pada saat yang bersamaan si ajudan berinisiatif untuk menyerang geng pesaingannya atau rivalnya, yang padahal, bukan merekalah pelakunya. Bersamaan dengan sadarnya si bos gangster, kita akan melihat si iblis tengah mengobati lukanya, akibat terkena satu tusukan pada bagian dada kiri, yang mana, si iblis ternyata tidak kapok meski sudah salah memilih korban, dan justru, dia malah melakukan pembunuhan lagi kepada salah satu warga yang ditemuinya. Emang iblis tuh orang. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, si polisi pun terlihat menemui si bos gangster untuk mencari informasi tentang insiden semalam, di mana si bos gangster dengan sengaja tidak memberi informasi apapun tentang ciri-ciri pelaku, karena si bos gangster berniat untuk mencarinya sendiri, agar bisa dibunuh dengan tangannya sendiri. Bukan apa-apa, bagi si bos gangster ini adalah masalah reputasi, dan dia harus mendapatkan orang yang telah berani macam-macam dengannya, untuk membersihkan nama besar bos gangsternya. Dan, secara tidak langsung, terjadi sebuah persaingan antara si polisi dan si bos gangster. Di mana mereka berdua saling bersaing untuk membuktikan, siapa yang lebih cepat menangkap si iblis. Si polisi pun memeriksa mobil milik si bos gangster. Si polisi melihat goresan di belakang mobilnya, sehingga dia semakin yakin bahwa orang yang telah menyerangnya adalah si iblis, sang pembunuh yang sudah meresahkan masyarakat selama ini. Si bos gangster sendiri, menyewa seorang ahli sketsa untuk melukis wajah si pelaku, berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan yang dia ingat malam itu, dan kita akhirnya akan melihat dengan jelas wajah iblis yang sekilas nampak tidak berbahaya, namun jangan tertipu oleh penampilannya, karena seorang psikopat biasanya lebih ramah dari orang kebanyakan, namun lebih beringas dari seekor binatang buas. 까르만 얼굴에 코가 가늘게 쭉 뻗었어. 볼에 살이 없어서 턱이 좀 좁아. 비슷하네 이 새끼. Dan, lagi-lagi, kita akan melihat si iblis membunuh seorang supir truk, yang sedang menelpon keluarganya dengan tidak pugu-pugu, di mana, dia mencuri mobil truknya untuk kabur, dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya tepat di samping jalan raya. Di sisi lain, terlihat si ajudan sedang bersama para investor, tengah melihat proyek gedung yang sedang dibangun oleh si bos gangster, yang mana akibat kejadian kemarin, sebagian para investor mundur dari proyek tersebut, akibat reputasi si bos gangster yang dinilai negatif. Setelah dilakukan penyelidikan, si ajudan pun berhasil mendapatkan mobil yang si iblis gunakan untuk memangsa korbannya, dan saat ini sudah disimpan dengan aman di markas.
Bukan saja itu, si ajudan pun menemukan pisau yang digunakan untuk membunuh, di mana pada pisau tersebut, terdapat banyak sekali darah dan DNA para korban yang bisa mengarahkan mereka pada si iblis. 이거 잘 가지고 있어봐. Namun karena tidak memiliki ahli forensik dan keterbatasan dalam mencari data, si bos gangster pun mengambil langkah berani, dengan menjalin kerjasama dengan polisi, di mana mereka berdua sepakat untuk saling membantu satu sama lain dalam misi menangkap si iblis. Si polisi akan mengerahkan ahli forensik dan data digital, sedangkan si bos gangster memberikan fasilitas dan sumber daya manusia, sehingga mereka berdua sekarang berada di pihak yang sama. 쓰고 진행비도 내가 돼. 서로 도울 일 있으면 돕고. 나랑 악마를 잡는다. 씨바 재밌네. Namun tetap ada persaingan di antara mereka berdua, yang mana, si polisi dan bos gangster sepakat untuk bersaing, siapa yang lebih cepat menangkap si iblis, maka dia berhak untuk melakukan apapun kepada si iblis tersebut. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. Dengan uang yang dimilikinya, si bos gangster pun mengerahkan semua pasukan, dan membayar beberapa orang yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan si polisi bersama rekannya, terlihat sedang memeriksa petunjuk pada mobil milik si iblis, yang disimpan di markas si bos gangster. Seperti yang kita tahu, si bos gangster memiliki barang bukti kejahatan yang lain yang dimilikinya, yakni sebuah pisau yang digunakan si iblis, di mana si bos gangster diam-diam menyuruh anak buahnya untuk memanfaatkan barang bukti tersebut untuk membunuh saingannya, sehingga kematian beliau dianggap sebagai suatu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si iblis. Cerdas juga si bos. 이상한 새끼네 이거. 범행도구를 보란 듯이 두고 왔네. Akibat insiden tersebut, si polisi dan rekan-rekannya pun kena marah oleh atasannya, karena dianggap tidak becus mengurusi kasus ini. Beliau meminta mereka semua segera untuk menangkap si iblis secepatnya, karena jika terus dibiarkan, maka masalah ini akan semakin besar, dan menjadi kepanikan untuk warga di seluruh kota. Tak lama si polisi pun mendapat telepon dari rekan yang merupakan ahli forensik, bahwasanya pisau yang ada pada insiden semalam, merupakan pisau yang sama yang digunakan oleh pelaku, atau si iblis, karena terdapat semua darah dan DNA para korban sebelumnya. 야, 장동수! 너지? Sadar bahwa ini perbuatan si bos gangster, si polisi pun dengan cepat datang ke sana, hingga terjadi baku hantam, yang tentu saja dimenangkan oleh si bos gangster. Karena masih membutuhkan bantuan dan sumber daya si gangster, si polisi pun tak bisa berbuat apa-apa, dan memilih untuk fokus pada pencarian si iblis, ketimbang mengurusi masalah kematian ketua gangster semalam. 이거 다 해결하고 나면은 내가 따로 수사할 거야. 홍진호 씨의 사건 현장에서 발견된 칼에서 오서 발생한 살인사건 피해자들의 내가 한 게 아닙니다. Singkat cerita, malam pun tiba, si bos gangster bersama anak buahnya terlihat sedang menghadiri upacara kematian ketua gangster saingannya, yang mana, saat mereka sedang duduk istirahat, tak diduga si iblis diam-diam nimbrung di antara mereka semua, untuk kemudian si iblis menghampiri si ajudan mendiang si ketua saingannya, dan memberikan sebuah kertas yang isinya bertuliskan, "Seseorang telah gunakan pisau saya, untuk membunuh bosmu." Alhasil si ajudan musuh ini pun terprovokasi, yang membuatnya berniat untuk membalas dendam kepada si bos gangster. Si iblis sendiri, masih saja tetap membunuh orang secara acak, di mana dia menggunakan cara yang sama, atau metode yang sama, yaitu menabrakkan mobilnya dengan mobil korban, dan sampai sini masih belum diketahui apa motif si iblis melakukan ini semua. Beralih ke polisi dan bos gangster yang sedang memeriksa mobil untuk mencari petunjuk lain, di mana mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pasukan kelompok musuh ajudan tadi, yang mana si polisi dan bos gangster bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua.
Si polisi sendiri tak sengaja melukai ajudan musuh dengan sebuah pisau tertancap tepat di dadanya, sehingga dia sangat merasa bersalah atas hal itu. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 야, 이거 가라고 이 새끼야! Dan sebagai rekan yang berada di pihak yang sama, bos gangster pun akan mengatasi dan menutupi hal ini, sehingga si polisi bisa tetap fokus untuk mencari keberadaan si iblis. Singkat cerita, ahli forensik pun akhirnya menemukan identitas si iblis menggunakan sidik jarinya, di mana si polisi langsung datang ke tempat tinggalnya, yang ternyata sudah ditinggalkan selama 3 bulan, dan si polisi menemukan sebuah foto, yang ketika disamakan dengan sketsa yang dibuat oleh si bos gangster, hasilnya ternyata sama. 2784 Dengan cepat, si polisi pun menghubungi bos gangster untuk memberitahunya, bahwa identitas si iblis sudah di tangan, sehingga sekarang mereka cuma perlu mengumpulkan pasukan untuk mencari di mana si iblis berada. Setelah berkumpul untuk tentukan dan mempersempit lokasi pencarian, si polisi dan bos gangster pun terlihat berjalan bersama, di mana adegan ini sangat keren sekali, karena ini adalah pertama kalinya kepolisian dan kelompok gangster bekerja sama untuk menangkap penjahat yang lebih jahat dari si bos gangster itu sendiri. Dengan bermodalkan foto yang ditemukan si polisi, semua pasukan si bos gangster pun dikerahkan dan disebar ke wilayah yang sudah ditentukan, sehingga hal ini diharapkan bisa menemukan si iblis dengan cepat. 각자 맡은 곳을 샅샅이 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 왜? 장기 임대 레지던스, 달방, 장기 숙박, 여관, 시내 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널 같은 Singkat cerita, ketika si bos gangster sedang berada di luar, di situ ada seorang pelajar wanita, yang sedang menunggu bis damri untuk pulang sekolah, yang mana saat bos gangster melihat si gadis kehujanan, beliau pun dengan baik hati memberikan payungnya, agar si gadis tidak basah dan seragamnya kotor. 우산 어딨어? 야 이씨 깡패야! 아저씨가 더 깡패 같으신데요? Tak lama bis damri pun datang, si gadis pun naik ke dalam bis, dan Anda akan terkejut ketika melihat si iblis sedang duduk manis di salah satu kursi penumpang bis tersebut. 움직여 안주 쳐드세요. 하지 말고 한 잔 마셔. 아이씨, 이거 술에 뭐 기름이 떠 있어. Dan benar saja, saat malam hari, ketika mereka semua sedang makan dan istirahat bersama, muncul sebuah berita tentang tewasnya seorang pelajar, di mana payung yang digunakan sama persis dengan payung yang diberikan oleh si bos gangster, sehingga bisa disimpulkan, bahwa si iblis berada tidak jauh dari sana, untuk kemudian mereka langsung melakukan pencarian saat itu juga. 32번 버스 내려갈 테니까. 길만 뒤지지 말고 근처 노래방 Setelah mencari ke setiap penginapan, dan berhasil menemukan motel tempat si iblis menginap, di mana saat kemunculannya si polisi langsung mengejarnya menggunakan mobil, disusul dengan si bos gangster, yang pada akhirnya terlibat tabrakan 3 mobil yang berhasil membuat si iblis lolos. 저기 Selanjutnya terjadi kejar-kejaran, di mana si ajudan berhasil menemukan si iblis, namun dia pun mendapat beberapa tikaman di sekujur tubuhnya, yang membuat dirinya mengalami sekarat. Meski si ajudan adalah anak buah kesayangannya, beliau pun terpaksa meninggalkannya demi menangkap si iblis, di mana si bos gangster akhirnya sampai di tempat karaoke, dan ketika memiliki feeling kuat bahwa si iblis bersembunyi di toilet, si bos gangster pun langsung mendobrak pintunya dan membuat si iblis tertindih.
Dengan penuh amarah, si bos gangster pun memukul wajahnya beberapa kali, sampai pintu toilet benar-benar hancur, dilanjutkan dengan menyeretnya untuk dibawa ke markas, dan akan disiksa habis-habisan atas tindakannya yang telah macam-macam kepada bos gangster paling berbahaya. Saat sampai di markas, dalam keadaan terikat di kursi, si iblis pun tetap bisa tersenyum, karena memang pada dasarnya, seorang psikopat tidak punya rasa simpati dan rasa takut sedikit pun. Di saat si bos bertanya, kenapa si iblis membunuh orang-orang, si iblis pun menjawab bahwa ketika pisau menancap dan membuat nyawa seseorang melayang, di situ dia merasakan ada suatu adrenalin dan rasa puas yang keluar dari pori-pori di tubuhnya, dan itu sangat amat sulit dimengerti oleh orang normal seperti kita. Sudah tak tahan lagi ingin membunuh si iblis, si bos pun mengambil sebilah golok, dan saat akan menebas lehernya, tiba-tiba muncul si polisi yang berhasil mencegah tindakannya, di mana si bos gangster pingsan akibat hal itu, dan si iblis sendiri berhasil ditangkap untuk diadili secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Dan Anda pasti akan mengumpat dengan kata-kata kasar, ketika melihat si iblis makan enak di rumah sakit, ketika kasusnya ramai di media, dan dia masih tetap bisa tersenyum manis, karena setelah semua yang dilakukan, si iblis optimis, dia bisa bebas dengan cepat, karena dengan barang bukti yang ada tidak cukup untuk memberatkan kasusnya. Beberapa pekan setelah dirinya pulih, si iblis pun diinterogasi untuk mencari tahu motif dan asal-usul dia melakukan pembunuhan ini, di mana ia ternyata adalah korban dari perlakuan keras ayahnya waktu kecil yang sering menyiksanya. Ya hampir sama kayak Joker lah, sehingga dia merasa bahwa membunuh adalah salah satu bentuk terapi jiwa, agar semua mimpi buruknya saat kecil perlahan bisa hilang. Dan saat ditanya beberapa foto korban, dan dimintai pengakuan atas semua pembunuhan tersebut, si iblis terus mengelak dan tidak mau mengakui semua itu, sehingga kasusnya dibawa ke pengadilan dan si iblis mendapat seorang pengacara dalam pengadilan tersebut. Dalam persidangan itu si iblis pun beralibi dengan sangat baik dan sempurna, sehingga semua bukti yang mengarah padanya, seolah tidak cukup untuk memberatkan tuduhannya, ditambah pengacara yang membelanya pun sama-sama goblok karena membela klien yang jelas-jelas merupakan seorang manusia jahanam. 선한 얼굴을 하고 악행을 저지르는 인간들이야말로 진짜 악마입니다. Setelah tak ada lagi bukti untuk ditujukan, muncullah sang bos gangster kita semua, di mana dia memutuskan untuk bersaksi sesuai kesepakatannya dengan si polisi, yang mana si bos gangster langsung membuka baju dan memperlihatkan bekas luka akibat insiden penikaman tersebut, dan dia juga sempat menikam si iblis pada bagian dada, dan itu terbukti benar. Bukan hanya itu, si bos gangster menunjukkan sebuah kertas yang ditulis oleh si iblis sendiri, dan itu bisa menjadi bukti lain yang memberatkan kasusnya. Alhasil si iblis pun diberi hukuman mati, sedangkan si bos gangster bersama pasukannya pun terkena hukuman beberapa tahun akibat tempat judi ilegal yang mereka jalankan. Namun yang menarik adalah, si bos gangster diam-diam memiliki kesepakatan lain dengan si polisi, di mana dia mau bersaksi asalkan dirinya bisa dimasukkan ke penjara yang sama dengan penjara si iblis. Dan ya, setelah tindakan keji yang dilakukan si iblis, kini saatnya dia akan merasakan penderitaan seumur hidup, karena dia telah berani macam-macam dengan seorang bos gangster, di mana si iblis akan mendapatkan siksaan yang paling menyakitkan yang akan didapatkannya selama di penjara ini. Tamat, ending yang cukup menggangsterkan. Overall ceritanya sangat keren sekali, di mana perpaduan antara penegak hukum, kelompok mafia, dan seorang psikopat digabung menjadi suatu kesatuan dan perpaduan yang brutal, yang membuat film ini sangat menarik untuk ditonton. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan jadi iblis.
Itu, saya Satria beserta tim yang bertugas undur pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye.